Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang struktur surat dinas. Nah, hari ini kalian punya tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Nanti siswa mampu menelaah struktur surat dinas. Ya. Sebelum itu kalian harus tahu struktur itu apa sih? Ya, struktur itu adalah bagian yang menyusun sebuah teks. Apa? Jadi struktur itu adalah bagian-bagian yang menyusun sebuah teks. Ya, khususnya inilah teks surat dinas. Silakan dilihat struktur surat dinas di halaman 255. Sudah ketemu anak-anak? Baiklah, di situ nanti kita akan membahas struktur surat dinas. Sebelum itu ya, kalian membaca terlebih dahulu sebagai kegiatan literasi. Ya, silahkan dibaca. Anak-anak sudah selesai dibaca? Ya. Kalau sudah selesai dibaca, paham apa tidak kira-kira? Wah, kok belum paham ya? Apa susah menghafalkannya? Susah ya? Oh, Pak Guru ada cara supaya kamu mudah menghafalkannya. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita akan menggunakan permainan ya. Permainan ini digunakan untuk mempermudah kamu dalam menelaah struktur surat dinas. Ya, semuanya lihat ini depan. Ini adalah surat apa? Surat dinas. Di sini punya bagian-bagian atau struktur 1 sampai 13. Tentunya kalian susah dalam memahami. Nanti kita akan melakukan permainan supaya kamu mudah dalam memahaminya. Sudah, kita lihat tes. Ya, bagian-bagian ini nanti akan saya tes kepada kamu. Kamu paham nggak untuk penelahnya? Ya. Sekarang saya panggil satu persatu untuk mencari bagian-bagian atau struktur dari surat ini. Nanti bagaimana caranya? Nanti kamu, misalkan ya Pak Guru, 1, nanti kamu harus menuju ke 1 ini. Misalkan 2, kamu harus menuju ke kolom nomor 2 yang ada di depan Pak Guru ini, kotak ini. Ya. Kotak ini anggap aja sebagai surat, tapi surat apa? Tiruan. Untuk mempermudah kamu mencari struktur atau bagian-bagian dari surat dinas. Sekarang saya panggil, apakah kamu lebih enak dari ini? Edi, silahkan kamu cari struktur nomor 3. Ini, yang ini. Ini apa namanya kira-kira tadi? Ya, yang mana Edi? Yang mana? Oh iya, namanya apa? Oh, pintar. Ya. Sekarang ini namanya apa? Nabila maju. Yang mana tempatnya? Coba. Ini yang mana? Di situ. Namanya apa sebetulnya namanya? Kepala surat. Betul-betul. Pintar. Sekarang yang ini namanya apa kira-kira? Mary, coba. Yang ini apa namanya? Coba kamu di mana tempatnya ini kira-kira? Di mana kira-kira? Apa namanya strukturnya? Tanggal sudah betul? Wah, betul semuanya. Yang paling bawah ekornya kira-kira? Nuril. Apa Nuril? Kira-kira Nuril? Ya langsung. Paling ekor namanya apa ini? Kira-kira? Nama lengkap atau nama terang. Silakan Desi, yang ini Desi. Ya, di mana tempatnya ini? Kira-kira. Namanya apa Desi? Isi surat, betul? Oh, kok pinter-pinter ya kalau pakai permainan ya? Biasanya tidur semua loh kalau tidak pakai gini, ya. Apa namanya ini? Mana tempatnya nama? Oh, di situ bagi aja ya. Namanya apa strukturnya? Kop penutup surat, betul? Tuh. Nah, namanya apa?
Apa? Perihal, betul sekali. Nah, berarti kalian sudah bisa menelaah struktur surat dinas ya. Dengan cara begini enak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Enak mana dengan ceramah biasa? Ya, enak dengan permainan karena permainan itu langsung kamu mengerti apa yang ada di buku ini, yang ada di surat dinas. Kesimpulannya, ya, struktur surat dinas ada berapa bagian? 13 bagian. Kalian bisa nggak mengingat? Bisa ya? Satu apa kira-kira? Kepala surat. Dua apa ini? Nah, tiga apa? Empat apa? Lima apa? Enam apa? Halaman. Tujuh apa? Delapan apa? Kalau yang ini apa namanya? Kalau yang terakhir namanya apa biasanya? Perintah. Kalau ada ketua namanya apa? Jabatan. Kalau ada yang ini berapa nih? Nah, yang terakhir namanya apa? Nama beranda. Nah, kalian sudah paham semuanya. Enak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia untuk kali ini. Ya, saya lihat kalian sudah paham semuanya. Nanti kita lanjut ke berikutnya. Struktur surat pribadi. Siap semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, anak-anak sekalian, saya menjelaskan tentang cara mengkafani mayat teorinya. Sekarang prakteknya, ya. Kamu sudah tahu? Belum. Kalau belum, saya praktekkan. Saya panggil anak dua saja untuk mengkafani ini, ya. Coba maju dua. Mulai. Ayo di sini. Ini cara mengkafani mayat perempuan. Perempuan itu ada 5, kalau laki-laki. Setelah itu majunya juga tinggal membaliknya ini. Coba sekarang kamu di sana ini diikat, ini diikat, cara ikat ini, nah diikat ya, diikat. Caranya gini, ini jangan dipaten, diginikan ya. Nah setelah itu di tengah ini. Kamu ada ini di tengah. Nah, cara ini praktek agar supaya kalian bisa mengkafani mayat perempuan. Kita ada nih di kaki. Terus yang terakhir adalah yang di bawah, diikat dulu. Diikat aja wes. Ini diikat, di sini kan. Bisa kan ya? Bisa prakteknya? Ya, kalau sudah bisa, kalian berarti sudah bisa untuk mengkafani mayat perempuan. Apa sih tujuan kita mempelajari ini? Nah, kamu harus tahu, Pak, saya itu belajar buat apa sih? Nah, ini yang pertama itu dapat mengidentifikasi berbagai materi dalam bentuk zat padat, cair dengan gas yang ada di mana? Yang ada di sekitar sekolah, di rumahmu, di pesantren. Itu kita harus tahu materi apa yang dalam bentuknya. Itu hanya ingin kamu itu dapat menjelaskan konsepnya saja, konsep secara sederhana. Apa perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Jadi hari ini kita belajar tentang 2 materi sekaligus, walaupun itu masih dalam suruh satu temanmu untuk menyiapkan bahan-bahannya.
misalkan itu sebagai unsur. Kemudian susu dicampur dengan air putih, itu disebut dengan senyawa. Nah, yang terakhir kopi dengan itu disebut dengan Nah, biar kamu lebih paham tentang apa itu unsur, apa itu zat padat cair. Nah, Pak Fauzi akan tunjukkan sebuah video ke kamu. Halo sahabat rumah belajar. Sebelum membuat konten, biasanya Mr. Pig buat kopi dulu nih biar semangat. Nah, lebih enak bikin kopinya pakai gula pasir atau gula cair ya? Nah, sekarang senyawa. Di sini dicontohkan terdiri dari 2 atau lebih atom secara yang terikat satu sama lain. Misalkan ini tadi baut. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Tidak perlu berpikir percobaan saya salah apa enggak. Kamu sudah punya pengalaman yang bagus tentang praktikum, tentang zat padat, cair, gas, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, sebelum itu sebenarnya Pak Fauzi masih punya satu lagi buat kamu. Apa itu soal untuk mengetes kemampuanmu? Nah, Pak Fauzi akan tunjukkan nanti saja. Ini kita lakukan di pertemuan yang akan datang. Karena Pak Fauzi juga harus ingin tahu bagaimana setelah kamu praktikum, dasar awal, kemudian kamu belajar di pesantren, baca materinya. Nah, ini latihannya. Misalkan nomor 1 nanti, apa yang maksud dengan materi? Nanti Pak Fauzi akan kasih lembar lagi buat kamu, itu dikerjakan di rumah, di dalam pondok ya. Di situ ada 4 soal, 1, 2. Nah, jika Anda memiliki sebuah minuman air mineral dalam botol, zat apa terdapat di dalam di sana? Kenapa buktinya itu berbeda? Yang ketiga ini nanti buat jelly. Yang keempat ketika kamu diajak berbelanja dengan ibu. Nah, ini nanti saya akan kasihkan soalnya semua ke kamu kerjakan di dalam pondok. Nah, gitu ya, sebagai agar kamu lebih paham. Nah, demikian hari ini kita belajar IPA hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Nah, sekarang yang terakhir, Salwa dipimpin lagi doanya. Pada Allah, apa yang kita masih sehat, kita bisa belajar ini, belajar itu yang harus kita syukuri. Ya, oke, terima kasih. Sudah, selamat pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.